Sutratur Hidayah itu tidak hanya melulu kepada ibadah, tetapi juga kami punya program baik berada di Madinah maupun di Makkah, yaitu program ziarah. Nah, ziarah pertama adalah ziarah menuju Raudhah. Untuk ibu-ibu akan dibawa oleh mutawifah agar bisa masuk dan beribadah ke dalam Raudhah. Sementara bapak-bapak akan dibawa oleh TL dan mutawif. Kemudian pada hari selanjutnya kita ziarah luar Madinah, yaitu ziarah ke Kuba, kemudian ke Uhud, kemudian ke Mazra'ah atau kebun kurma, lalu Qiblatain, juga Masjid Sab'ah, lalu kembali lagi ke Masjid Nabawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikala Bapak Ibu berziarah di Madinah, itu kita pasti akan datang ke Kuba. Nah, sholat sunat 2 rakaat di Kuba itu pahalanya sama dengan umroh. Maka siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya kemudian melaksanakan sholat sunat di Kuba, maka pahalanya seperti bernilai umroh. Oleh karena itu, jamaah Sutratur, kita selalu meminta sebelum berangkat ke ziarah itu agar berwudu dulu, sehingga nanti begitu di Masjid Kuba melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, dan jika cukup itu juga diteruskan dengan sholat duha dan sebagainya. Nah, dari Masjid Kuba kemudian jamaah pasti akan dibawa ke Uhud, yaitu tempat para syuhada Uhud wafat, termasuk paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka jamaah akan diturunkan dari bis, kemudian datang ke makam, berziarah di Uhud, kemudian sebagian juga diberi kesempatan untuk berfoto-foto di Uhud. Lah dari Uhud kemudian lalu dibawa ke kebun kurma. Cuman Sutratur memang tidak melarang jamaah untuk belanja di kebun kurma atau mazra'ah itu. Cuman yang perlu diketahui bahwa harganya relatif mahal dibandingkan dengan yang ada di Madinah, yaitu di toko-toko sekitar hotel kita. Dari situ baru ke Masjid Qiblatain. Lah, Masjid Qiblatain itu tergantung. Jika waktunya cukup, kita akan turun di Masjid Qiblatain untuk melaksanakan sholat sunat, 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi jika waktunya tidak memungkinkan, kita cukup lewat Masjid Qiblatain, kemudian diteruskan ke Khandaq atau Masjid Sab'ah, yaitu tempat terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, pulang, karena ziarah di Makkah dan Madinah itu harus difahami adalah ziarah terbatas, karena sebelum sholat duhur jamaah harus sudah pulang ke hotel, karena kita harus mengejar untuk sholat berjamaah duhur di Masjid Nabawi. Kemudian hari besoknya kita masih ada lagi city tour yang kedua, yaitu city tour dalam. Itu yang pertama kita melewati dulu makam Rasulullah SAW, Raudhah,
kemudian lalu ke makam Baqi, terus ke Masjid Ali. Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik di Masjid Ali itu, bahwa atapnya itu putih dan tidak ada satu burung dara pun yang hinggap di situ. Bersih, tidak ada burung. Di tempat-tempat lain, ya di Madinah itu semuanya dihinggapi oleh burung dara. Tetapi khusus di Masjid Ali itu tidak ada satu pun burung dara yang hinggap di situ, sehingga tidak ada kotoran. Nanti Bapak Ibu coba perhatikan di situ. Nah, setelah dari Masjid Ali, kemudian jamaah itu melewati ada pasar, ya pasar Seng istilah kita itu, pasar kaget, itu juga relatif murah tuh harganya. Jadi kalau mau borong itu ya beri di situ, itu relatif murah. Bisa selisihnya 10 sampai 20 real harganya. Ya, relatif murah ya. Lalu nanti jamaah dibawa ke Masjid Abu Bakar, kemudian ke Masjid Umar. Dari situ lalu kembali untuk melihat museum Nabi dan museum Asmaul Husna. Tapi tolong juga diingat bahwa kadang-kadang museum Nabi dan museum Asmaul Husna ini kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Nah, itulah ziarah yang dilaksanakan dikala berada di Madinah. Sementara kalau ziarah di Makkah itu adalah kita mengadakan sesuai dengan pelaksanaan umroh yang kita adakan. Jadi di Sutratur itu ada umroh wajib yang pertama dari Bir Ali. Kemudian kita menyiapkan 2 kali umroh jika Bapak Ibu ingin melaksanakan umroh sunnah, yaitu di Tan'im dan Hudaybiyah. Tetapi jika Bapak Ibu ada yang meyakini umroh itu cukup sekali dalam satu perjalanan, tapi kami tetap menyiapkan 2 kali ziarah dikala di Makkah. Ziarah yang pertama adalah ziarah Arafah Mina. Bapak Ibu sekitar jam 7 sudah berangkat. Untuk pertama kali yang dituju adalah Jabal Sur, di mana pada saat itu Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy pada saat Rasulullah melaksanakan hijrah. Dari Jabal Sur kemudian menuju Jabal Rahmah atau Arafah. Ya, bagi yang muda usahakan untuk naik ke Jabal Rahmah karena di situ ada tugu pertemuan antara Adam dan Hawa yang menurut sebagian riwayat mereka berpisah sekitar 81 tahun, kemudian bertemu kembali di Jabal Rahmah itu, dan simbolnya sekarang adalah ada tugu, yaitu lah yang masih muda yang mau mendapatkan jodoh ya, kemudian atau rumah tangga muda baru ya usahakan naik, kemudian lalu berdoa. Tapi doanya jangan berdoa menghadap tugu, tapi doanya menghadap Ka'bah. Nah, dari Jabal Rahmah kemudian jamaah dibawa melewati Muzdalifah, yaitu tempat mabitnya para jamaah haji. Setelah wukuf dari Arafah, lah padang Muzdalifah itu jamaah bermalam di situ menunggu subuh baru menuju ke Mina. Dari Muzdalifah kemudian jamaah dibawa ke Mina, melewati Mina, melihat tempat Jamarot, sekaligus juga melihat, tapi masih dalam bis, itu tugu penyembelihan Ismail alaihissalam. Jadi masih ada tugu tempat di mana Nabiullah Ismail alaihissalam itu disembeli oleh bapaknya Ibrahim, dan itu masih ada tugunya. Setelah itu baru ke Jamarot, melewati Jamarot, kemudian Mina, terus menuju ke Ji'ronah.
sebuah masjid tempat mikotnya Rasul dulu di kala perang Hunain. Nah, di situ para jamaah yang ingin melaksanakan umroh sunnah atau umroh badal untuk orang tuanya adalah mengambil mikot dari situ. Dari Ji'rana pulang kemudian melewati Jabal Nur. Lah di atas Jabal Nur itu ada Gua Hiro, yaitu tempat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Nah, berjamaah tergantung, kalau jika waktunya cukup itu turun untuk foto mengambil backgroundnya Jabal Nur. Kalau enggak cukup dari atas bis kita lihat, kemudian meneruskan perjalanan kembali ke Makkah dengan melewati Masjid Jin, Masjid Sajaroh, kemudian lalu kembali lagi ke hotel. Nah, itulah ziarah yang dilakukan di Makkah untuk yang pertama. Yang kedua, ya, Sutratur itu juga mengadakan lagi ziarah kedua, yaitu ziarah ke Hudaybiyah. Bagi yang mau umroh lagi itu mengambil mikot di Hudaybiyah, tapi bagi yang tidak melaksanakan umroh untuk sekedar mengetahui sejarah tentang Hudaybiyah. Nah, menuju ke Hudaybiyah, kemudian kita jika diperkenankan dan tidak ada larangan, pasti kita akan bawa dulu ke peternakan unta. Jadi bagi bapak-bapak yang ingin menambah stamina itu membeli susu unta, bisa langsung diminum. Dari susu unta kemudian menuju Masjid Hudaybiyah. Nah, tapi kadang-kadang sebelum ke unta itu jamaah dimasukkan dulu ke Ma'rad Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yaitu museum Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di sana ada bekas sumur Jam-Jam, kemudian ada pintu Ka'bah dulu, peninggalan Ka'bah pada masa-masa awal itu masih dilestarikan di museum itu. Dan Sutratur itu akan membawa jamaahnya untuk masuk ke museum Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, kemudian mengambil mikot di Hudaybiyah, kemudian lalu pulang ke hotel untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah di Masjidil Haram. Nah, jadi waktu di Makkah kita juga ada ziarah 2 kali. Di Madinah juga ada 2 kali ziarah. Itulah ziarah yang diadakan oleh Sutratur Hidayah.